Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muslimun wa Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Abu Dawud. Amma innaka, bahwa Rasulullah SAW bersabda, amma, seandainya, innaka, sesungguhnya kamu, lau qulta, manakala kamu mengucapkan, hina amsaita, ketika kamu berada di waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaqa. A'udzu, aku mohon perlindungan, bikalimatillahi, dengan menggunakan kalimat-kalimatnya Allah, at-tammati, yang sempurna, kulliha, seluruhnya, min syarri, dari kejahatan, ma, apa-apa, khalaqa, yang Allah telah ciptakan, lam tadurra, maka tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih membahas tentang zikir-zikir yang harus dibaca oleh kita sebagai umat muslim. Kita ini diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, kalimat zikir itu ada yang sekedar bacaan zikir, ada pula yang zikir itu isinya adalah doa. Nah, ketika zikir isinya doa, berarti kita mengandalkan segala sesuatu kepada Allah. Doa itu adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang terkait dengan permohonan pada hal-hal yang sifatnya positif. Ada pula doa yang terkait dengan perlindungan, yaitu pada hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau terhadap yang positif, doanya diawali dengan kalimat Allahumma inni as'aluka. Tetapi kepada hal-hal yang sifatnya negatif, ketika kita mohon perlindungan, maka diawali dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika. Jadi ada kalimat inni as'aluka, ada kalimat inni a'udzubika. Kalau di belakang kita ada yang mengaminkan, maka kalimatnya inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Misalnya seperti tadi yang dibaca oleh imam kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, dan seterusnya. Itu berarti kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah hal-hal yang sifatnya positif. Minta kepada Allah supaya selamat dalam beragama. Minta kepada Allah supaya badan sehat, ya. Kemudian minta kepada Allah supaya berkah rezeki, dan seterusnya. Tapi ada doa yang sifatnya mohon perlindungan kepada Allah. Misalnya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min ilmin la yanfa', min ilmin la yanfa'u, mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, mohon perlindungan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha
wa amalin ya la yurfa. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari amal ibadah yang tidak diangkat nilai pahalanya. Wa du'ain la yusma, dan mohon perlindungan dari doa-doa yang tidak didengar dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti hal-hal yang sifatnya negatif. Lalu hal yang sifatnya negatif kita minta perlindungan kepada Allah. Negatifnya itu muncul dari makhluk Allah pula. Karena makhluk Allah di bumi ini ada yang ajakannya kepada hal-hal yang positif, ada pula ajakannya kepada hal-hal yang negatif. Makhluk-makhluk Allah di dunia ini ada yang ketika bertemu dengan manusia agresif menyerang kepada manusia. Ada pula makhluk yang ketika bertemu dengan manusia tidak menyerang. Apa saja makhluk yang kalau ketemu menyerang? Ular, kalajengking, apa lagi itu tuh? Ya, buaya, ya. Tapi buaya air ya. Ya, buaya darat lain lagi. Ya, apalagi dah tuh? Ya. Semut, semut nyerang nggak? Nyerang juga, ya. Ya. Apalagi dah tuh? Ya. Ada beberapa binatang yang kalau ketemu sama kita nyerang. Nah, binatang ini makhluk Allah. Berarti binatang yang mengendalikan adalah Allah. Karena itu kita minta perlindungan kepada Allah supaya ketika kita bertemu dengan makhluk-makhluk yang seperti ini, makhluk-makhluk ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat doanya yaitu a'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaqa. A'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu, aku mohon perlindungan kepada Allah, bi kalimatillahi, lewat kalimat-kalimatnya Allah. Berarti lewat kitab suci, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. At-tammati, yang sempurna, kulliha, seluruhnya, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa-apa yang telah dicipta oleh Allah. Ini namanya kita minta perlindungan kepada Allah. Panjang apa pendek nih kalimatnya? Pendek ya. Coba, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan kepada Allah lewat kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi dibaca 3 kali, sore dibaca 3 kali. Apa faedah yang kita peroleh dari kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kata Rasulullah, lam tadurra, ya, tidak akan ada yang bisa mencelakai. Kalau yang mencelakai itu sesama makhluk manusia, maka kecelakaan orang itu yang dialamatkan kepada kita, maka kecelakaan itu tidak sampai kepada kita.
Mungkin kecelakaannya secara fisik, ingin mencelakakan kita, seperti kasus beberapa waktu yang lalu, ya, orang mobilnya selang bensinnya dipotong, ya, supaya ketika orang itu menaiki mobilnya, bensinnya tumpah, kena aspal, percikannya jadi api, lalu kemudian mobilnya meledak, orangnya mati. Tapi karena Allah memberikan perlindungan, apa yang terjadi? Begitu mobilnya di starter, udah curiga bau bensin. Begitu dicek, ternyata selangnya sudah dipotong oleh orang yang pingin mencelakai. Ini berarti keburukan, kejahatan makhluk Allah yang lain, kejahatan manusia, lam tadurrahu, tidak akan mengenai kepada orang itu. Kalimatnya sederhana, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Misalnya kita ketemu binatang kelabang, ya, atau kalajengking atau sejenisnya, kalau kita sudah punya perisai lewat kalimat ini, insya Allah itu binatang tidak akan menyerang kepada kita, tidak akan menyerang kepada kita. Wah, ini berarti mantra-mantranya pawang ini. Pawang buaya, ya, pawang ular, ya. Nah, ini barangkali salah satu kalimatnya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Lam tadurrahu, ya, tidak akan ada yang bisa mencelakai. Misalnya ada orang ini punya ilmu hipnotis, ya. Kita sudah pasang perisai dengan kalimat ini, pagi dan sore kita sudah baca, itu orang yang mau menghipnotisnya akan terjungkal, dia jatuh, nggak akan sampai kepada orang yang telah punya perisai dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Misalnya ada orang jahat menjahati seseorang lewat cara lempar batu sembunyi tangan, yaitu dengan cara mantra-mantra atau cara santet atau sejenisnya. Kalau orang itu sudah punya perisai kalimat ini, insya Allah itu santet tidak akan sampai. Ada orang jam 2 malam tiba-tiba ada suara seperti batu yang menjatuhi rumahnya, ya. Suaranya kenceng karena malam, tengah malam, ya. Lalu begitu dia terbangun, itu kedengeran bunyi kelenting gitu depan pintu rumahnya. Ternyata itu paku yang 12 cm itu masih menganga. Kalau dia tidak ditamengi oleh perlindungan kepada Allah, maka berarti itu akan mengenai kepada dirinya. Tapi karena sudah mohon perlindungan kepada Allah, Allah telah menyiapkan perisai, akhirnya tidak akan mengenai. Itu diantaranya, diantara faidah dari ini kalimat, yaitu apa tadi kalimatnya? A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Aja pada kelalen ya. Ntar dibaca, diapalin, begitu pulang sampai rumah lupa. Ini yang mengajarkan bukan saya, tetapi
yang mengajarkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat Ibnu Majah, dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ma darruhu ladghu aqrabin hatta yusbiha. Ma darrahu, ma tiada, darrahu mencelakai kepadanya, ladghu aqrabin gigitan kalajengking tentu dan sejenisnya, hatta yusbiha sehingga sampai di waktu pagi. Berarti ini dibaca khususnya sore hari, ya, karena untuk membentengi kita waktu-waktu di malam hari. Karena malam hari itu kan waktu yang kita lengah, kita tidur, ya. Maka serangan-serangan itu biasanya kalau di kampung itu hari liburnya, ya, hari Jumat, hari Sabtu, itu biasanya serangannya kalau enggak malam Sabtu, malam Minggu. Kalau di perkotaan karena liburnya hari Sabtu, hari Minggu, kemudian serangannya itu kadang-kadang hari malam Senin, di saat orang lengah, ya. Orang habis bepergian kemana, capek, lelah, tidurnya nyenyak, ya, itu gampang untuk dapat serangan-serangan yang sifatnya negatif, ya. Jadi salah satu penangkal dari kejahatan makhluk Allah adalah kita membaca kalimat pendek. Apa tadi kalimatnya? Alhamdulillah, langsung pada hafal, ya. Wa Ahmadu wa Abu Dawud, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin. Man, siapa orang, sabda Nabi, man, siapa orang qala yang mengucapkan hina yusbihu ketika di waktu pagi, wa hina yumsi dan ketika di waktu sore, salasa marratin sebanyak 3 kali kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Kana adalah haqqan kewajiban bagi dirinya, atau dirinya berhak, 'alallahi di hadapan Allah, ayyurdiyahu untuk diridhoi olehnya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pagi dan sore membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, ada yang disambungkan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, ditambahi, ya, wa bil ka'bati qiblatan, ya, wa bil mu'minina ikhwana wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Itu pagi dan sore kita baca. Ini kalimat yang menuntun kita pada kematian dalam husnul khotimah. Kalimat ini akan menuntun kita sampai pada mati dalam husnul khotimah. Disabdakan oleh Rasulullah, kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka orang yang membaca kalimat itu dia berhak mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang mendapati ridho Allah berarti dia sampai pada kematian dalam husnul khotimah, mati pada baik pungkasannya, baik terakhir perjalanan hidupnya. Ini pelajaran dulu waktu masih sekolah madrasah, ya. Bagian penggalan dari doa
ketika kita mau mulai belajar. Ya, yang pernah merasa di madrasah mungkin sudah pada hafal. Coba kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Nah, ini yang diajarkan dalam hadis ini sampai kepada nabiyya wa rasula. Tapi saya mendapati pelajaran dari guru dulu dari madrasah itu disambungkan wabil qur'ani imama wabil ka'bati qiblatan wabil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Coba baca yang sempurnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ini bacaan adalah bacaan tentang ridhonya seorang hamba kepada Allah. Ridhonya kita, senangnya kita kepada Allah menjadikan sebab Allah senang sama kita. Raditu billahi rabba, aku senang, aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Ya. Wabil islami dina, dan aku ridho, aku senang Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabiku dan rasulnya Allah. Wabil Qur'ani imama, dan aku ridho Al-Quran sebagai panutanku, sebagai imamahku. Wabil Ka'bati qiblatan, dan aku ridho Ka'bah sebagai kiblatku dalam salat. Wabil mu'minina ikhwana, dan aku ridho orang-orang mukmin menjadi saudara-saudaraku. Wa tabarra'na, dan aku membebaskan diri min kulli dinin, dari tiap-tiap agama, yukhalifu, yang agama itu bertentangan, dinal islami, terhadap kebenaran agama Islam. Jadi ini adalah pengakuan kita di hadapan Allah. Pengakuan ridho kalau Allah menjadi Tuhan kita, ridho kalau Islam menjadi agama kita, ridho Nabi Muhammad menjadi nabi kita, ridho Al-Quran sebagai tuntunan kita, ridho Ka'bah sebagai kiblat kita, ridho kita memiliki orang-orang mukmin sebagai saudara kita. Maka orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat seperti ini, dia berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Qirtas ya, itu diterangkan ya, Al-Qirtas Libni Attas ya, Al-Qirtas ya, kitab Al-Qirtas dijelaskan orang yang membaca kalimat ini 3 kali di waktu pagi. Waktu pagi itu ba'da subuh. Kemudian dia meninggal siang harinya, maka dia berhak masuk ke dalam surga.
Ketika dia membaca di waktu sore hari, kemudian meninggal dunia malam harinya, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Apa kalimatnya? Ayo kita ulangi bareng-bareng. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Masya Allah. Jadi ternyata semua itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Allah telah mempersiapkan perangkat-perangkat supaya kita hidup di dunia ini selamat. Selamat di dunia dari tangan-tangan jahil orang-orang sekitar kita, selamat di dunia dari kemaksiatan dan dosa, selamat di akhirat dari siksa neraka, selamat di akhirat sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah terlanjur tahu tentang bacaan ini, maka mulai besok kita niatkan ba'da subuh kita baca. Kalau misalnya kalimat sallallahu alaihi wasallamanya tidak dibaca, takut kepanjangan, boleh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu boleh. Alhamdulillah. Wa ibnus sunni. Hadis riwayat dari Imam Ibnus Sunni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahta faqul," kalau kamu berada di waktu pagi, maka ucapkanlah olehmu, Allahumma anta rabbi. Ini di sini la syarika laka asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Atau di sini Allahumma anta rabbi la syarika laka asbahna wa asbahal mulku lillahi la syarikalah. Ini agak janggal karena hafalan saya tidak seperti ini. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Itu di zikir al-wirdul latif seperti itu. Di sini Allahumma anta rabbi la syarika laka asbahna wa asbahal mulku la syarika laka. Di al-wirdul latif asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Wa idza amsaita, dan apabila sampai pada waktu sore, apabila kamu berada di sore hari, faqul misla dzalika, maka ucapkan pula olehmu misla dzalika, yang seperti itu. Fa innahunna, karena sesungguhnya kalimat-kalimat itu yukaffirna ma bainahunna. Yukaffirna, dapat menebus ma, dosa-dosa, bainahunna, yang ada di antara mereka, di antara waktu-waktu yang dimaksudkan. Jadi ada zikir yang dibaca pagi dan sore, yang zikir ini ya, apabila dibaca bisa menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kalimatnya di dzikir al-wirdul latif seperti itu ya. Ya. Di keterangan hadis ini agak susah dihafal karena sudah hafal pada kalimat yang lain yang identik dengan kalimat ini ya. Di sini Allahumma anta rabbi la syarika laka asbahna wa asbahal mulku lillahi la syarikalah, dibaca salasa marrat sebanyak tiga kali. Kalau kita baca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, maka kata Rasulullah fa innahunna yukaffirna ma bainahunna, maka kalimat-kalimat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih kalimat-kalimat zikir yang keempat. Wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa Abu Dawud, dan hadis Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tiadalah bagi seorang hamba Allah, yaqulu, yang dia berkata, fi sabahi kulli yaumin, pada waktu pagi tiap hari, wa masai kulli lailatin, dan sore hari di waktu menjelang malam, kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alimu, salasa marratin, sebanyak 3 kali, lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada yang bisa mencelakai sesuatu pun. Wa fi riwayatin faj'atu bala'in, ya, dia akan terbebas dari ujian atau bala yang datang dengan tiba-tiba. Beda lagi ini kalimatnya ya. Kalimatnya bismillahi, dengan menyebut asma Allah. La yadurru, tiada yang mampu mencelakai, ma'asmihi, bersamaan dengan asma'nya Allah, syai'un, satu makhluk pun, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama'i, dan tidak ada pula makhluk yang mampu mencelakai yang ada di langit, wa huwa, dan dialah Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, lagi maha mengetahui. Sudah pernah dengar belum kalimat ini? Sudah ya? Coba bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini sudah banyak yang mendapati maziyahnya, keistimewaan dari kalimat ini. Di antaranya dalam satu riwayat, yaitu panglima perang namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu salah satu panglima perang yang diangkat oleh Rasulullah untuk berperang melawan musuh-musuh Islam. Di antaranya adalah ketika memasuki wilayah Persia. Persia itu agamanya Majusi.
Dalam satu riwayat ketika Raja Persia itu takluk, maka Raja Persia memberikan perjamuan kepada panglima perang Islam, yaitu Khalid bin Walid. Dijamu makanan, ya, makanan dan minuman yang lezat-lezat. Lalu di antara minuman itu dikasih racun. Tapi begitu diminum oleh Panglima Khalid bin Walid, beliau tidak mempan oleh racun, ya. Dituangkan di gelas, diminum, ya. Ditunggu 5 menit, 10 menit, masih gagah, dituangin lagi di gelas, diminum lagi, tunggu lagi 10 menit, masih gagah lagi, sampai air minum di tekoknya habis, ya. Akhirnya itu Raja Persia ngaku, ya, Tuan, saya kagum bukan karena kegagahanmu dalam menjadi panglima perang, tapi saya kagum karena kamu saya racun kok nggak mati. Apa rahasianya? Kata Panglima Khalid bin Walid, saya pagi dan sore selalu membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. 3 kali saya baca pagi hari, 3 kali saya baca sore hari. Kalau lagi gawat, lagi genting, dibacanya 7 kali. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Ini adalah perisai, senjata bagi kita umat Islam, ya. Ada riwayat lain tentang mukjizatnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kalimat ini. Satu saat ketika Rasulullah sedang duduk di majelis, ya, seperti ini, tiba-tiba ada orang datang membawa gulai kambing. Ya, gulai kambing disediakan untuk makan-makan Rasulullah dan para sahabat. Begitu sudah tersedia, itu lidah kambing yang sudah terpotong-potong di dalam gulai itu mengembek. Kambing itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini berlumur racun, jangan dimakan. Masya Allah, kambing sudah mati, sudah mateng, bisa ngomong, lapor kepada Rasulullah, saya ini berlumur racun. Karena ternyata yang menyediakan gulai kambing itu orang Yahudi, ya, menyamar ngasih makanan untuk umat Islam supaya nanti dimakan oleh umat Islam. Kalau sudah dimakan keracunan, mati semua. Dalam satu riwayat yang saya dapati, kata Rasulullah, tar dulu, jangan dimakan dulu, ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kalimat ini, kemudian para sahabat membacanya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ketika sudah pada membaca, 3 kali baca, udah makan. Racunnya tawar, ya, racunnya hilang, ya. Tapi jangan pulang dari ngaji bapak bikin eksperimen, jangan, ya. Pulang ngaji beli baygon, iya. Di rumah masih ada ayam goreng, dituangin air baygon, ya. Baca Bismillahilladzi, ya. Enggak cuma 3 kali, enggak cuma 7 kali, 11 kali. Iya, itu ayam goreng yang dikasih baygon dimakan. Saya enggak tanggung jawab kalau ada apa-apa, ya. Masya Allah. Jadi zikir dan doa itu bukan untuk coba-coba, tapi sebagai senjata. Namanya senjata itu akan diperlukan saat kondisi darurat. Tapi kalau tidak sedang kondisi darurat, itu senjata nggak bakal mempan, ya. Senjata itu kalau tidak dalam kondisi darurat nggak mempan, tapi kalau kondisi darurat pasti mempan, pasti bermanfaat, ya. Nah, maka sering-seringlah kita baca-baca zikir-zikir yang seperti ini supaya kita kemana-mana
berarti kita sudah punya senjata. Bahkan pernah saya sampaikan, senjata yang tidak bisa dirampas oleh musuh, satu-satunya senjata adalah zikir dan doa. Senjata doa tidak mungkin bisa dirampas oleh musuh. Senjata yang lain, pistol, bedil, meriam, bom bisa dirampas oleh musuh. Satpam bawa pentungan bisa dirampas oleh musuhnya. Tapi doa, kalimat-kalimat seperti ini tidak akan bisa dirampas oleh musuh-musuh kita. Maka ketika kita badan ini pingin sehat, pingin diberikan jaminan keselamatan oleh Allah, jangan pernah tinggalkan, selalu siap sedia bawa senjata. Senjatanya adalah zikir dan doa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan semua yang kita bahas menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.